Aloysius Luigi Gonzaga, Santo Pelindung Pemuda-Pemudi Katolik, dilahirkan pada tanggal 9 Maret 1568 di Lombardia, Italia. Ia merupakan anak sulung dari keluarga Pangeran Castiglione. Karena ia penuh semangat hidup, ayahnya berangan-angan agar kelak ia menjadi seorang perwira militer yang hebat. Ketika Luigi baru berumur 5 tahun, ayahnya mengajaknya ke kemah para tentara. Di sana, Luigi kecil ikut berarak dalam barisan. Suatu hari, ia bahkan berhasil mengisi dan menembakkan senapan ketika pasukan tentara sedang beristirahat. Ia juga belajar umpatan dan kata-kata kasar dari para prajurit. Ketika mengetahui apa arti kata-kata tersebut, Aloysius merasa menyesal bahwa ia telah mengucapkannya. Setelah remaja, Aloysius dikirimkan ke istana-istana para raja dan pangeran. Kelicikan, kedengkian, dan kecemaran merupakan hal biasa di sana. Tetapi, dari semuanya itu hanya membuat Aloysius lebih berhati-hati dan tetap hidup sesuai tanggung jawab Kristianinya. Ketika Aloysius berumur 16 tahun, ia memutuskan untuk menjadi seorang imam Yesuit. Ayahnya sangat menentang keinginan itu. Tetapi, setelah 3 tahun, akhirnya ia mengizinkannya juga. Tinggal di dalam biara, Pangeran muda Aloysius wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan kasar. Ia juga melayani di dapur dan mencuci piring-piring kotor. Dan ia tidak pernah mengeluh. Ia biasa mengatakan, "Aku ini sepotong besi yang bengkok. Aku datang kepada agama agar dijadikan lurus oleh palu penyangkalan diri dan laku tobat." Pada awal tahun 1591, terjadilah wabah penyakit pes dan kelaparan di Italia. Aloysius mengumpulkan dana dengan mengemis di Roma bagi daerah-daerah yang terkena wabah. Aloysius bekerja langsung merawat orang-orang sakit, mengangkut orang-orang yang hampir mati di jalan raya, membawanya ke rumah sakit, memandikan mereka, dan memberi mereka makan, serta mempersiapkan mereka untuk penerimaan sakramen-sakramen. Keadaan jasmaninya berontak ketika berhadapan dengan penyakit, darah, dan segala yang kotor berbau. Sekalipun demikian, Aloysius mengatasi rasa jijiknya itu untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Ia melayani orang-orang sakit, hingga akhirnya penyakit pes itu menyerangnya juga. Santo Aloysius Gonzaga wafat ketika baru berusia 23 tahun dan dimakamkan di gereja Annunziata di samping Kolese Roma. Di kemudian hari, jenazahnya dipindahkan ke gereja Santo Ignatius. Di sana, jenazahnya disemayamkan sampai hari ini. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Benediktus XIII pada tahun 1726. Aloysius Gonzaga dilukiskan dengan gambaran seorang laki-laki muda mengenakan jubah hitam dan superpli putih. Atributnya berupa bunga lili yang melambangkan kesucian pribadinya. Salib yang dipegangnya menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan sepanjang hidup. Tengkorak menunjukkan karyanya di tengah-tengah orang yang menghadapi kematian. Rosario menunjukkan devosinya kepada Santa Perawan Maria. Khususnya kaum muda di Paroki Hati Kudus Yesus Citra Indah Jonggol. Hari ini tanggal 21 Juni adalah peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga, pelindung dari OMK kita. Dalam masa seperti ini, walaupun kita nggak bisa saling ketemu, mari kita saling mendoakan
supaya teladan Santo Aloysius Gonzaga terus menyemangati kita dalam menjalani hidup dan melayani sesama kita serta menguatkan iman, khususnya dalam masa sulit seperti ini. Mari kita berdoa bersama Santo Aloysius Gonzaga untuk segala situasi yang lagi kita alami sekarang. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang telah dilimpahkan kepada kami, teristimewa atas segala karunia dan perlindungan-Mu. Kami juga bersyukur kepadamu sebab Engkau telah memilih Santo Aloysius Gonzaga menjadi bagian dari keluarga kudus-Mu dan menjadi pelindung kaum muda kami. Hingga kini ia bersama Dikau dalam kerajaan-Mu. Tuhan, begitu banyak curahan ilahi dan Roh Kudus-Mu kepadanya semasa ia hidup, terutama saat ia merawat dan melayani mereka yang sakit, hingga ia menghembuskan nafas terakhir dalam pelayanannya itu. Ya Santo Aloysius, dengan segala kesetiaan dan kebaikan-Mu, berdoalah bagi kami kepada Tuhan dan mohon kepadanya untuk mengaruniakan permohonan kami, jika permohonan dalam doa kami selaras dengan hati dan kehendak-Mu. Semoga kaum muda yang dikasihi Kristus terus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup. Bantulah kaum muda kami untuk dapat melawan godaan dan kepalsuan dunia. Bantulah kami juga untuk memiliki keberanian melakukan apa yang benar dan tidak mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tunjukkanlah kaum muda kami agar menggunakan masa muda mereka guna mencapai yang terbaik dalam hidup mereka. Kiranya berkat doa-Mu kami dapat hidup untuk saling melayani sesama kami yang menderita sebagaimana yang telah Engkau lakukan sepanjang hidup-Mu, dan membawa kami cinta yang lebih dalam kepada Kristus, serta menyatu dan menguatkan iman kami kepada gerejanya yang satu dan kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati semuanya.